warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam kajian rutin kita, mengharap akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini disertai dengan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan semoga majelis kita menjadi majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang karakteristik orang-orang yang dirindukan oleh Allah dengan surga. Karakter yang dirindukan surga. Sampai pada karakter yang kelima, yaitu orang-orang yang bersabar. Ya, orang-orang yang sabar. Dan pada pertemuan yang lalu kita sedang membahas pembagian sabar, klasifikasi sikap sabar. Ada berapa poin kemarin? Ada 3. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Apa itu? Sabar di dalam mentaati Allah. Apa alasannya kenapa kok di dalam taat membutuhkan kesabaran? Karena di dalam jiwa itu ada beban. Ya, ada beban, ada rasa bosan, ada rasa malas, ada rasa jenuh. Yang itu yang menyebabkan penghalang orang-orang yang kemudian menimbulkan sikap futur.
Utur itu luntur kalau bahasa Jawa itu. Yang asalnya semangat, akhirnya semangatnya berkurang. Ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Ustaz Samsul. Sekarang kita dipompa untuk mempersiapkan Ramadan, dipecut mulai sekarang. Nanti puncaknya di bulan Ramadan. Setelah Ramadan resign. Kan gitu. Baca Qur'annya resign, sholat malamnya resign. Bener gak ya? Iya. Kena upang lontong. Allah, diingat-ingat ini ya. Jadi ketaatan itu membutuhkan kesabaran karena di dalam jiwa kita ada hal seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, as-sabru an maharimillah. Sabar dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kenapa kok kita butuh kesabaran di dalam menghadapi larangan? Karena di dalam jiwa ada nafsu. Yang mana nafsu itu selalu mendorong untuk senang kepada yang gak benar. Ya, itu kita bukan malaikat. Walaupun kita pecinta Quran, namanya rutin dalam kajian, peluang untuk condong kepada maksiat itu besar. Peluang untuk senang kepada yang gak benar itu besar. Makanya kita tidak boleh merasa aman dari ketergelinciran hati. Saya ingatkan lagi, tidak boleh merasa aman. Maka kalau kita baca para sahabat, para tabi'in, para ulama, gak ada yang bangga, menunjukkan kebanggaan tentang ketaatannya. Tidak akan kita temukan. Ya. Pribadi orang-orang yang besar ketakwanya nggak ada kita temukan. Yang ada itu kita temukan apa? Sikap-sikap tawadhu. Makanya perbedaan orang alim di zaman dulu dengan orang alim di zaman sekarang itu beda jauh. Orang sekarang tambah alim, tambah sombong, tambah melegetut. Congkaannya muncul, keakuannya tinggi, nasihati orang gelem, duduno kepin terang. Nek dinasihati nantang debat, nah saya ini model. Terus kata salah dinasihati nantang debat. Orang dulu nggak ada, coba dia membaca. Makanya kita perlu membaca tarikh. Kenapa sih kok penting sekali baca tarikh? Ngapun tempat jujur harus kita katakan, kita sekarang sulit mencari teladan. Guru banyak, teladan. Ustadz sak pirang-pirang, teladan. Ini yang langkah di zaman kita. Oh, di zaman dulu banyak ada Imam Ahmad. Kalau kita belajar zuhud, berguru kepada Imam Ahmad. Jadi kan kalau baca kisahnya tentang ulama-ulama menceritakan tentang Imam Ahmad itu Masya Allah. Majelisnya Imam Ahmad itu kalau mengadakan majelis itu dihadiri sekitar 70.000 ulama. Itu majelisnya Imam Ahmad. Karena unik ya. Di dalam kisahnya itu kalau belajar hadis itu ada yang begitu nyampaikan Imam Ahmad an Abi Hurairah, itu yang di depan Imam Ahmad, bisi yang di belakangnya an Abi Hurairah terus sampai ke belakang. Itu sampai tadi wong pinter loh. Belajarnya ngono pakai manual. Loh kita ini sembuaran kalir wapi enak gak pinter-pinter. Tadi alim ngeci angele mungkin ono barang-barang sing kurang bener sing dimplok iki rasane. Kok angel dadi wong alim. Mas perhatikan lagi, pintar belum menunjukkan kealiman. Kesolian itu bukan kepintaran. Oh, Yahudi yang pintar-pintar. Jadi kan kalau baca kamus munjid itu yang ciptakan orang Yahudi. Pintar itu bukan standar. Lah kita sekarang jadi standar itu kepintaran jadi standar. Ya, lah ini keliru. Makanya dari itu kita butuh
pengekangan. Makanya butuh kesabaran. Jiwa kita ini condong kepada maksiat itu kuat banget. Ya, itu yang kedua, sabar di dalam menghadapi perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, sabar dari perkara yang tidak disukai, takdir yang tidak disukai, atau apa, musibah. Ya. Kenapa kok kita butuh kesabaran? Karena tabiat manusia nggak suka dengan masalah. Itu tabiat manusia. Ada yang suka masalah? Ya barangkali kepingin uji keimanan gitu. Ada nggak ibu-ibu yang kepingin ngetes keyakinan, aku soal istiqomah tahajudku istiqomah, mau Quranku istiqomah, taklimku istiqomah. Coba sekali waktu di penghujung malam berdoa kepada ya Allah, ini sudah 2 bulan gak ada masalah, mohon kau turunkan masalah kepada aku. Pernah nggak sekali aja doa gitu? Lu ngetes iman nggak akan ada. Kenapa? Karena pada dasarnya manusia itu nggak suka dengan masalah, nggak suka dengan ujian itu nggak suka. Akan tetapi, nah inilah keunikan hidup nih Bu. Perhatikan dengan baik. Pada dasar tabiat manusia nggak suka dan membenci masalah. Dan kalau ada masalah, orang kepingin segera selesai dan keluar dari masalah. Namun yang ketiga apa? Masalah itu kebutuhan pokok yang terus dicari oleh kita ini. Jadi kita hidup itu sebenarnya banyak mencari masalah. Sekolah itu kan masalah, mengenakan sekolah. Masalah bukan? Masalah dari dua mikir, ujian, bayar. Ya, setelah itu kerja itu masalah. Nikah tambah masalah. Tapi didolei. Dolei belum? Dolei belum? Masalah. Ya. Jadi tabiat manusia itu nggak suka dengan masalah. Di sinilah kita butuh kesabaran. Nggak suka nama. Begitu ada masalah ya. Makanya disebutkan oleh para ulama, ada 4 karakter manusia di dalam mensikapi sebuah masalah. Ada 4 karakter. Yang pertama apa? Yang pertama, orang ketika ada masalah marah manusia. Yang kedua, di atas kemarahan ini tingkat yang luar biasa adalah sabar. Jadi sabar itu marah yang diempet. Itu namanya sabar. Makanya maknanya sabar kemarin apa? Musuh Al-Fatihah. Nama bu? Al-habsu. Nama? Menahan. Jadi marah, ingin marah, tapi ditahan. Itu namanya sabar. Gitu. Ingin melampiaskan tapi ditahan. Bisa melampiaskan tapi ditahan. Itu namanya sabar. Yang kedua, tingkat kedua, orang yang punya masalah diuji dengan ujian yang besar, dia ingin melampiaskan tapi ditahan. Itu namanya sabar. Dan ini wajib hukumnya. Hukumnya sebab apa? Kalau orang tidak sabar berarti marah. Maka ketika orang dapat musibah lalu dia nggak sabar, dia marah. Maka ketika dia marah, dia sudah mendapat tambahan musibah yang kedua. Jenengan dengan saya kena masalah lalu nggak sabar, maka kita telah mendapat 2 sekaligus musibah. Pertama, musibah dunia. Yang kedua, musibah kepada agama. Apa musibah dunia? Musibah dunia yang sedang kita terima itu. Entah musibahnya apa. Yang kedua, agama apa? Karena marah kita nggak dapat pahala. Dengan musibah tersebut, dosa kita nggak diampuni gara-gara marah itu. Makanya ketika orang dapat musibah lalu dia marah, maka dia mendapat 2 musibah sekaligus. Musibah pertama apa tadi? Yang menimpa kepada dunianya. Musibah yang kedua menimpa kepada agamanya. Yang dimaksud hilangnya janji-janji Allah.
Makanya seorang mukmin, kata Imam Hasan Al-Basri, yajibu 'alal mu'min an sabr. Wajib atas seorang muslim untuk bersabar pada saat dia mendapat musibah. Karena dengan sabarnya itulah musibah yang dia terima itu menjadi penggugur dosanya, menjadi penghapus kesalahannya, menjadi penghilang kesulitan di akhiratnya. Itu yang kedua, kondisi orang ketika mendapat musibah. Nah, yang ketiga, tingkat yang ketiga ini lebih menakjubkan lagi. Di atas sabar apa itu? Ridho. Lebih lapang lagi. Dia ridho dengan musibah yang ada. Dia ikhlas dengan apa yang sedang terjadi. Itu di atas sabar. Itu di atas nawa. Ini sikap manusia. Tingkat yang ketiga, nawa, ridho dengan apa yang sedang terjadi. Seperti ditipu orang, dicari kemana-mana, udah hilang, ya sudah ridho. Mencari kemana lagi? Kalau melibatkan banyak hal, ini ridho, Masya Allah. Nah, nanti kalau dari ridho ini bisa meningkat pada tahap yang keempat, pada puncaknya nanti, Pak. Dan ini langkah apa? Bersyukur kepada musibah. Dari tingkatan orang-orang yang yakin dengan benar keyakinannya, yakin terhadap keyakinannya. Apa itu? Meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi ketika dia dapat musibah, dia nggak melihat musibah, tapi melihat janji. Dia melihat janji. Seperti apa? Seorang wanita yang kena penyakit epilepsi datang kepada Nabi dalam rangka apa? Minta doa kesembuhan. Begitu ketemu Nabi dikasih dua opsi. Sampean kepingin tetap sembuh, dengan doa saya akan doakan dan insya Allah sembuh. Tapi kalau Anda sabar dengan sakit ini, surga diberikan kepada Anda. Masya Allah. Akhirnya wanita ini yang dicari-cari surga. Makanya dia nggak melihat sakitnya, dia nggak ngurusin sakitnya. Begitu ada tawaran surga, lupa dengan kebutuhan sembuh sudah. Dia nggak butuh sembuh lagi sudah. Kenapa? Karena hatinya kesengsem dengan apa yang dijanjikan oleh Nabi. Nah, ini yang namanya yakin itu. Coba kalau kita kena penyakit epilepsi terus ada dua penawaran. Saya doakan insya Allah sembuh, Pak. Insya Allah sembuh. Tapi kalau sambil sabar, sambil surga. Kira-kira milih yang mana nih? Sembuh mawon, surga itu ada pelaku. Kenapa? Karena kita kurang butuh memang terhadap surga. Buktinya apa? Buktinya peluang-peluang menuju surga itu banyak kita biarkan. Ada peluang sedekah, nggak mau. Padahal mampu sedekah. Ada peluang baca Quran, nggak pakai baca Quran. Padahal lebih mampu baca Quran. Itu kan menunjukkan kita itu kurang serius untuk mendapatkan surga. Saya menjelas. Ada peluang sholat sunnah, ya di GWA. Nggak pakai sholat sunnah. Itu kan peluang-peluang yang menunjukkan lemahnya keinginan kita untuk memasuki surga. Itu dilihat dari antusias kita. Nah inilah Bapak-Bapak. Makanya mungkin nggak orang mendapat musibah bersyukur kepada Allah. Kalau melihat kelas kita ini dengan yang kita ketahui diri kita, ya iman kita ya kayak begini, ilmu kita ya seperti ini, amal kita seperti ini. Kalau kita diuji Allah itu memungkinkan nggak bisa mencapai pada tahap yang keempat ini? Begitu mendapat musibah bersyukur, itu memungkinkan nggak? Kalau kita ya. Dalam kok angel jawabnya? Bisa dengan catatan ilmu dipegang dulu. Saya pernah diajak seorang ustadz muda ke rumahnya, pelosok tahun 80-an. Peristiwa itu sulit saya lupakan karena ada ilmu yang luar biasa. Begitu sampai di rumah ustadz, ada orang tua nangis seperti anak kecil. Jadi ngelesot, apa ngelesotnya? Ngelempoh, sambil ginjal-ginjal, orang sepuh nih. Nangis, akhirnya saya tanya, siapa ustadz ini? Ini ibu saya baru, Masya Allah. Kenapa?
Nggak tahu, tak tanyakan dulu sama Mbak. Akhirnya ditanyakan sama Mbak, kenapa Ibu Mbak kehilangan duit ini? Jadi tanya gitu kan, Ibu kenapa nangis? Duitku. Dia kenapa? Duitku. Lah ya kenapa duit Ibu? Duitku. Terus pokoknya jawabnya duitku. Orang mungkin nyesek mangkele nih, jadi kasih nerang nih alasannya nopo. Akhirnya ditanyakan nggak ke mbaknya, kenapa Ibu kok tak takoni duit ya, duitnya hilang. Lah kok hilang nopo? Lah Ibu si duitnya ditaruh gombal. Lah waktu ada dia niku lah apa jadi? Ditaruh gombal didekeknya sore kasur. Lah moro tuane ini kemantune niku senengane resik-resik. Delok reget niku gregeten mantune. Warsi ku ape sak gombale duit itu. Patut dibuang petangan 100.000 zaman sakmono. Dan itu hasil ngelumpuk nih 5.000, 2.000 dikai ponakane niku dilumpuk nih, ngoten niku nek bengi muhasabah itu. Wong kira lah ngoten lho. Niku duit. Balik ya kotor mana. Lah salah lah kalau duit ditaruh gombal. Ya iku mah iku kan danono. Iki Gus tadi balik bener tak duit Ibu hilang? Iya, piro 400. Sampe tak endi Gus? Wong gombal lang sampeyan Bu. Wong duit kok dikek gombal. Lah karepku nyamar. Soale masmu iku sing ipar niku nek aku niku duit iku utang. Terus ora bayar. Aku iki sing salah sapa lek? Nah, gini berapa? 400. Oh, banyak ini. Terus rencana buat apa? Aku mau tak sambang ponakan sing Banyuang, Lumajang. Kapan rencana? Ora sida duitnya hilang. Dah, Ibu rencana sekapan sih? Ya nek memang duitnya si ono ngono ya seminggu kas. Dah. Tinggal 2 hari lagi kalau nanti sebelum berangkat akan saya ganti 500. Saya ganti 500. Akhirnya Ibu ini pun takon tenan dah. Kan untuk memastikan nangis gak kan tergantung jawaban itu. Lagi bener. Lagi bener. Iki nangisnya berlanjut apa lain tergantung jawaban. Jawaban bisa nanti nentok mandek apa gak nangis. Akhirnya anaknya bilang, loh Ibu pernah saya tipu, saya pernah bohong Ibu. 400 iya, nanti tak ganti 500 insya Allah. Doakan, insya Allah 2 hari sebelum Ibu pergi saya kasihkan. Langsung cengir Ibu. Ya wes alhamdulillah. Mana? Kok bisa? Dia kehilangan uang kok membaca tahmid? Kok bisa? Ini kehilangan uang. Yang baru saja nangis dia. Kok berubah menjadi membaca tahmid? Kok dia bersyukur dengan adanya uang yang hilang? Kenapa? Oh, ada janji. Di situ letaknya. Orang mukmin ketika mendapat musibah saya memberikan janji. Yang memberikan janji siapa? Allah. Lebih dipercaya mana anak atau Allah yang lebih dipercaya? Kan berarti kuncinya di situ. Berarti kuncinya di mana? Yakin terhadap janji Allah. Itu yang akan menjadikan beban-beban itu ringan. Kenapa kita selalu berat? Kenapa musibah itu terlalu berat bagi kita? Karena kita melihat musibahnya, tidak melihat janji dan tidak mengharap janji dari Allah. Kui sampai ngaji sampai kapok ya tetap ngono. Kalau keyakinannya nggak berubah. Kong ini urusan hati, urusan keyakinan. Sampai nanti begitu, termasuk infak. Kenapa kita sulit infak? Karena kita melihat uang yang kita keluarkan, tidak melihat apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalau menjadikan setiap Anda infak itu akan diganti yang lebih baik oleh Allah. Kenapa sulit? Kenapa takut infak? Takut membantu, takut sedekah. Karena kita melihat dan meyakini uang yang kita keluarkan itu hilang. Uang yang kita keluarkan berkurang. Uang yang kita simpan berkurang. Karena kita keluarkan. Coba kalau kita yakin itu akan dijanjikan oleh Allah, akan diganti oleh Allah. Jadi tidak melihat beban
Sakit dipahami ini. Maka tingkatan orang di dalam mendapat musibah nanti, Pak, kalau melihat masalahnya itu akan menjadi berat, sulit. Dia bisa mencapai pada yang ketiga. Tapi ketika dia melihat janji, maka yang berat itu akan menjadi ringan. Bahkan yang menyakitkan itu menjadi menyejukkan dan menikmati sakitnya itu. Ini sudah kita buktikan. Oh, itu kan di zaman sahabat siapa bilang? Saya pernah cerita ketika umroh di bulan Ramadan dan panasnya luar biasa. Ada kakek-kakek yang curhat ke saya sebelum berangkat. 2 hari sebelum berangkat kita manasik. Setelah itu ada kakek-kakek ngeluh gitu. Lah ya Ustaz, di kini panasnya koyo ngene, kok nek Mekah koyo opo? Napa Bang? Turun buta wis sambatan. Lagi panasnya koyo ngene muni Mekah koyo nopo Indonesia kados ngene. Nek wedi panas ora sebudal. Wis mulai maneh. Lah kula kendoni sisan. Lha Ustaz iki malah ngeluh sampean turun budal wis. Ngeluh kayak gitu loh. Saya kan tua Ustaz. Ya sing aran sampean nom ya sapa? Ustaz iki di maduli kok malah ngendoni, orang ngendoni. Bang ngeten lho, Mbak. Ngeten lho. Jadi saya ceritakan ada sebuah hadis ketika orang ditimpa sakit panas. Nabi mengatakan apa? La tasubbul huma. Jangan engkau mencaci demam. Ya, grogus panas. Jangan kau caci maki dan jangan kau mengeluh karenanya. Kenapa? Fa innal humma, karena sesungguhnya panas itu, demam itu bisa membakar dosa-dosamu. Sebagaimana pandai besi membakar karat-karat besi. Artinya apa? Kalau dosa-dosa kita sudah dibakar dengan sakit yang kita alami, mungkin cekot-cekot, mungkin cenut-cenut, mungkin sakit yang luar biasa, atau panas itu ketika kita berharap, ya Allah jadikan sakitku hari ini itu penghilang siksaku di akhirat kelak. Itu bisa. Begitu loh. Sakit nih, termasuk capek-capek, letih, ngurusi pegawaian. Ibu-ibu biasanya kalau capek kan dagingnya biru-biru, gitu, perang-perang, gosok-gosok. Udah dialami, dijalani itu, kemudian mengharap kepada Allah. Capek ini menjadi penggugur dosa, capek ini menghilang capek kita di akhirat. Itu bisa. Nabi dan Allah telah menjanjikan hal itu. Begitu saya sampaikan si Mbah ini tadi, loh ini sakit Ustaz, sakit tadi panas, nanti di sana pas panas, mengharap pada Allah, ya Allah jadikan panas ini membakar dosa-dosaku sehingga nanti pada saat bertemu dengan Allah sudah dijauhkan dari rasa panas. Kita akan diberikan suasana yang sejuk oleh Allah. Sakit Ustaz, sakit Allah dan Rasul yang menjanjikan. Mungkin pun siap, nonton. Siapa enggak ngeluh lagi. Begitu sampai di sana, jenengan apa yang tahu yang dilakukan? Jam 11 siang, saya keluar dari maktab dan belum keluar sambil pakai baju ihramnya. Saya tanya, mau kemana Bang? Tawaf Ustaz. Panas, nanti aja asar-asar. Ngobong tusuh. Ya Allah. Pun jenengan lihat. Itu panas itu, keringatnya luar biasa. Saya ngelihat. Saya saksikan. Ketika kakek jam 11 itu tawaf, rasa panas dia rasakan. Pertanyaannya, menderita atau bahagia? Ketika di dalam benaknya nggak melihat matahari yang menyengat tubuhnya, tapi dia berharap dengan sengatan matahari itu dia berharap, aku berharap dengan panasnya yang menimpa pada tubuhku ini menjadi dinginnya suasanaku di akhirat. Kakek ini nanti ketika tawaf itu menderita atau bahagia? Menderita atau bahagia? Ya. Kok bisa? Ya, keyakinannya. Itu yang harus kita bawa sekarang. Ngurusi anak itu capek, ngurusi bojo itu capek. Capek betul? Makanya tadi koyong ini kan kadang-kadang mikirin buri. Tujuh. Capek. Hidup ini capek, lelah, letih. Iya letih. Siapa bilang tidak letih? Tapi itu tidak sia-sia keletihan ini. Kalau bapak-bapak itu ikhlas di dalam semuanya, maka beban ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Akan menjadi penghapus dosa. Nah ini ibu-ibu sekalian, maka dalam kesempatan malam ini kita akan kupas sedikit tentang
kebutuhan sabar dalam kehidupan itu sebuah kebutuhan pokok yang sangat besar. Ya. Kebutuhan orang mukmin di dalam kesabaran adalah merupakan kebutuhan pokok. Kenapa demikian? Karena setiap sendi kehidupan itu ada ujian. Setiap sendi kehidupan, setiap aspek kehidupan, di situ ada ujian. Ya, maka jangan sampai sabar itu hilang dari hati kita. Ya. Seorang mukmin tidak boleh mengkonsumsi kalimat sabar iku ono. Nah, apa betul begitu? Betul. Batasnya sabar apa? Ngamuk. Orang mukmin pantang mengatakan demikian. Maka dalam setiap sendi, setiap sisi, setiap aspek, setiap keadaan dalam kehidupan ini itu ada ujian di sana. Ya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat 67 ayat 2. Surat 67 ayat 2. Surat Al-Mulk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Di mana? Pada ayat yang ke-60 berapa? 7. Surat 67 ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Silakan. Yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Insyaallah. Dia zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan. Allah menciptakan kematian dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum. Dua perkara itu diciptakan oleh Allah untuk menguji. Nah, kehidupan kita tidak akan keluar dari dua keadaan ini, Pak. Kematian merupakan simbol musibah yang di dalamnya pasti kesedihan dan penderitaan. Kematian merupakan apa? Simbol musibah yang di dalamnya ada kesedihan karena kehilangan sesuatu yang dicintai. Itu musibah. Sedangkan kehidupan merupakan simbol kenikmatan. Makanya dua peristiwa ini sama-sama mendatangkan sebuah tangisan. Kematian menimbulkan tangisan akan berpisahnya dan kehilangan anggota keluarga. Sedangkan kehidupan kelahiran diikuti dengan tangisan kebahagiaan datangnya anggota baru dalam rumah tangga. Ya. Ini ujian. Nah, dalam hidup tidak keluar dari dua kemungkinan. Kalau tidak mendapat nikmat, berarti mendapat musibah. Itu hidup. Tidak akan keluar dari dua kemungkinan. Siapapun kita, dimanapun kita, jadi apapun kita, kita tidak akan keluar dari dua kemungkinan ini. Semua kita. Nah, mari kita simak satu persatu sekarang. Yang pertama dalam rumah tangga. Dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga. Perhatikan dengan baik.
Rumah tangga itu ujian. Masing-masing anggota itu menjadi ujian bagi anggota yang lain. Di situ ada suami istri. Maka suami istri ini berperan menjadi ujian bagi pasangannya masing-masing. Suami menjadi ujian bagi istrinya. Istri menjadi ujian bagi suami. Jadi suami diuji oleh Allah dari istrinya. Dan istri juga akan diuji oleh Allah melalui masing-masing berposisi sebagai ujian. Allah tegaskan di surat 25 ayat 20. Allah berfirman di surat 25 surat 25 ayat 20. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la ya'kuluna at-ta'ama wa yamshuna fil aswaq wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira." Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Dan kami jadikan sebagian kamu cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kamu bersabar? Dan adalah Tuhanmu Maha melihat. Di pertengahan ayat itu Allah sebutkan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Kami jadikan sebagian kamu menjadi cobaan bagi sebagian yang lain. Istri diuji Allah dengan suaminya. Suami diuji oleh Allah dengan istri. Anak diuji Allah dengan orang tua. Orang tua diuji Allah dengan apa bentuk ujiannya? Bentuk ujiannya bisa kelebihannya dan bisa kekurangannya. Perhatikan, kelebihan yang dimiliki oleh pasangan kita itu ujian. Begitu juga kekurangannya. Sampai jelas nih. Kelebihan itu ujian, kekurangannya juga ujian. Ujian. Maka persoalannya di situ ayat berikutnya mengatakan atas dirun, maukah kamu bersabar atas kekurangan pasanganmu? Perhatikan. Makanya dalam kaidah rumah tangga ini kita jadikan materi dasar. Wong sing kate nikah itu kudu nyekel ayat nih. Rumah tangga niku ujian. Apa ujiannya? Kekurangan dan kelebihan masing-masing. Ya. Orang yang ada di samping kita itu, di samping kita senangi apa yang kita suka, itu ada sesuatu yang tidak kita sukai. Keluarnya tidak kita suka itu setelah perjalanan rumah tangga. Leres? Ibu? Betul, Pak? Kekurangan pasangan kita itu ketoknya kapan? Ketoknya kapan? 20 tahun, 20 tahun. Wah, kesuwe. Di anak. Lalu sing rumah tangga seminggu sana sepegatan kok. Jadi suwe pacarannya timbang nikah. Nah, saat ini kamu mana zaman saat ini? Kalau jangan mau tengok-tengok barangkali anak waktu nganggur. Esok mulai jam 09.00 sampai jam 12. Terus kami dihitung GNP pengadilan
agama. Si arek-arek Pak umur 19 itu hampir tiap hari ngurus cerai. Hampir tiap hari ya. Usia-usia yang masih dini. Mereka itu pemberani tapi cengeng gitu. Wendel nek rapi. Tapi cengeng ketika ada terus gak cocok pegatan, cek gampang nih. Kayak mangan kodok aja. Iya. Gak ngerti. Ini waktu beberapa kasus niki sing sampean cari apa sih kriteria lagi. Saya ingin mencari tinggi, orangnya tinggi. Dhuwur-dhuwur menurun pentingnya apik sampean. Itu terlalu ideal, itu terlalu kepintaran sampean. Gak ngerti urip sampean. Ajane turun rapi ini koyo-koyo. Lho gimana? Iya, ini lah wajah-wajah kecewa banyak ini. Kawin aja. Kapan hari kita daurah di Malang bikin materi apa itu bila pasangan tak seindah impian. Judulnya materi ini. Wah yang datang, masya Allah, meludah Pak. Lantai atas bawah itu full jamaah. Wajah-wajah yang penuh dengan kekecewaan. Bila pasangan tak seindah impian. Turun hati ini kok iya wah masya Allah pengertian cepet sampai batuk-batuk lo nggak saya itu mata kali nggak bisa di tempat bu atur buat toto bukan saya nanggen istiqoroh ojo nggak logika mata is pengalaman ini bapak-bapaknya sing mulai punya cekot-cekot dasar darah rendah, darah tidak kira-kira mikirin bojone oke, itu pertama coba dilihat dengan baik, itu ujian. Lah itu membutuhkan kesabaran. Makanya kadang-kadang ada orang ngomong terus itu bukan karena banyak masalah. Dan orang yang diem nggak ada suara, nggak ada, belum tentu nggak ada masalah. Nah ini kita tergantung begini apa? Ayo coba, kenapa sih tergantung? Kenapa kok tenang? Kelapangan jiwa. Makanya konsep wong tuwek bilang, itu menjadi dasar agama. Kenapa bu? Konsep awal, konsep amal awal itu wasiatus sadar. Kan gambaran itu rumah tangga yang sakinah mawaddah. Aku makanya gak pakai seneng bahas rumahku ada sedikit ngimpi. Gak seneng kalau judul-judul betul. Kenapa? Gak iso dilakoni. Bikin materi itu yang realistis gitu loh. Rumahku adalah surgaku. Makanya bu nanti jenengan kudu ngeten teori. Iki wis kaji kabeh nyatuan. Makanya saya nggak sepakat selain selalu kritik. Baik di jalan itu nggak bisa diterapkan. Itu mimpi kosong, nggak bisa dipraktekkan. Dan itu nggak ada riwayatnya. Kalau dikatakan hadis, mana riwayatnya? Katanya dari Nabi SAW mengatakan baik. Nah, ada saja coba kita belajar pada ulama-ulama hadis. Mana riwayatnya? Dan nggak bisa dipraktek nih. Coba sekarang rumahku adalah surgaku. Itu mimpi kosong. Rumahku adalah surgaku. Kalau rumah itu surgaku, surga itu ada masalah nggak? Rumah tangga? Full. Kate turu tukaran keturutan apa ora? Keturutan apa kan? Mbok yo menisuk. Coba gue bengi-bengi kate turu tukaran terus menisuk aja ditutup menisuk. Gak mungkin sampai jam 2 jam 1 keturutan. Kalau sing ngalah kowe. Maten. Bisa terjadi betul. Sana sing turun cek tambah beti. Oh, iya, perlu dikasih modal kayak gini supaya nggak membayangkan, akses nggak usah. Saya itu punya santri bu, mantu nikah, kos di dekat perumahan saya, 100 meter dengan rumah saya dan 100 meter dari masjid.
Jadi 1 minggu niku karena cuti ya setelah nikah niku dari kos ke masjid itu 5 waktu sholat jamaah berdua. Gandengan tangan, terus ke kos-kosan sampai. Nah setiap kali kan berangkatnya sareng kali kula aduh. Gandengan tangan terus rek manten baru ini nggak lepas-lepas. Sing lanang yo tuh belajar membentuk rumah tangga harmonis Ustaz. Batinku durung apa. Sing lakoni. Durung cacat. Ngerti kene iku sengir. Durung kena problem. Siapa? Sekarang keluarga siapa? Tanpa masalah. Rasulullah SAW itu manusia terbaik. Manusia tersabar. Istri-istri itu wanita-wanita terbaik. Ada masalah nggak keluarga Rasulullah? Ada pertikaian, pertengkaran, percekcokan, salah paham, keruak-keruakan terjadi antar istri Rasulullah. Keruak-keruakan, ujek-ujekan rayuan. Makanya sama nek kate rabi loro kudu siap-siap. Siap-siap aku makan. Cakak-cakak. Lho kudu siap wong lanang gak oleh maido nek ngene. Kudu nek durung siap wis meneng wis itu es telaten. Nek durung siap tumplek-tumplek antara wong cowok terjadi. Jangan dikira Rasul itu harmoni. Oh, tentu kalah. Aisyah niku numplak piring nang ngarepe wong tamu lho. Sahabat-sahabatku mau ditumplak sama Aisyah, pecah piringnya Sofia. Lho, ini Rasulullah ini. Rasulullah ada kecemburuan. Mau wek-wekan rae, wek-wekan. Mana saya belum siap di situ, Aisyah teladan. Sabar. Bun, itu rumah tangga. Bun, perhatikan dengan baik. Masing-masing tidak bisa dihindari. Kita dalam menjalani rumah tangga itu akan ketemu hal-hal yang tidak kita sukai. Pasti, tidak bisa tidak. Betul Ibu? Sikap-sikap yang di luar pikiran kita itu keluar saat rumah tangga. Sing lanang dulu penuh kasih sayang, ngeplokan terjadi. Setelah rumah tangga mau medit terjadi. Padahal waktu pacaran tawar mawar luar biasa. Perhatian. Makanya kalau di warung ya, di warung ada suami istri kok. Sing wedok comot diusapi sing lanang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama itu mantennya. Kemudian dua itu selingkuh. Kemudian ketiga sing wedok stroke. Soalnya gak bisa musafir. Mulai ke rumah sakit mampir nang warung kaya ini. Tinggal larut diusapi sing lanang. Kadek pengantin lawas pada sihat esok ngarep ide. Jarang loh. Jadi ini kunci Pak ya. Bun, ini membutuhkan kesabaran. Demi Allah nggak bisa dihindari. Dan kita yang sudah rumah tangga insya Allah sudah tahu materi saya ke arah mana. Gimana Ibu? Bu? Suami jenengan nggak punya masalah. Sampun, itu yang pertama. Nah, oleh karena itulah, inilah indahnya Al-Quran. Oleh karena itu, ini poin pertama ya dalam rumah tangga. Masing-masing berpotensi menjadi ujian bagi pasangannya. Kekurangannya tadi. Nah, dari sini tolong diperhatikan. Dari sini tolong diperhatikan. Jangan dibiasakan banding-bandingkan dengan milik orang lain. Perhatikan. Dari sini ojo gampang banding-bandingkan dengan pasangan orang lain. Soalnya kalau pas itu dibanding itu kan mesti orang saling cerita tentang pasangan. Enak bu, bojomu, enak itu trepek gedang. Jadi kan kalau kerasa apa enak itu piye? Standarin apa? Loh, itu kan kodos alami tau. Dia kan koyok. Nah, jadi orang Jawa itu saran sinawang.
tanduran Jawa niku koyo manut. Enak banget. Wah, gak ngerti wong. Pun, ini tolong dicamkan baik-baik. Ojo dibiasakan membanding-bandingkan dengan pasangannya. Nah, kemudian apa poin yang kedua dalam rumah tangga ini? Poin yang kedua adalah Allah menggambarkan, Allah memposisikan masing-masing itu sebagai pakaian. Allah menggambarkan demikian. Ini ujian dalam rumah tangga. Kenapa Allah gambarkan masing-masing menjadi pakaian? Karena masing-masing punya kelemahan. Allah sebutkan hal ini di dalam surat Al-Baqarah 187. Allah berfirman, "Hunna libasul lakum wa antum libasul lahum." Ya. Mereka istri-istrimu itu menjadi pakaian, libas, pakaian. Sesuatu yang selalu nempel. Artinya apa? Sesuatu yang kamu butuhkan untuk kepentinganmu. Wa antum, dan kamu para suami itu menjadi pakaian bagi istrimu. Kenapa kok digambarkan pasangan? Apa fungsi pakaian? Maaf. Kenapa dikatakan sebagai pakaian? Di antara fungsi pakaian itu adalah menutup aib, menutup kekurangan, menutup aurat, menjadi kunci kehormatan. Ini fungsinya pakaian. Nah, dari sini kita akan belajar hidup dalam rumah tangga gak iso dilakoni ijen. Berat dan sulit. Berat dan sulit. Punya itu poin. Sehingga Allah menjelaskan apa solusinya kalau begitu. Surat 4 ayat 19. Surat 4 ayat 19. Itu solusi. Petunjuk dari Al-Quran ketika kita menemukan kekurangan, dan itu pasti nggak pakai tidak. Pasti nggak pakai tidak. Insya Allah. Ya, kita lihat langsung terjemahan Ibu Ustaz. Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu membusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini ilmu yang sangat mahal dalam rumah tangga ini. Percekcokan terjadi, kekacauan terjadi, pertikaian terjadi itu karena kita fokus kepada kekurangannya. Karena kita konsen kepada kelemahannya. Maka Al-Quran memberi petunjuk, kalau kamu tidak menyukai satu sifat dari pasanganmu itu, maka lihatlah kebaikan-kebaikan yang banyak yang dimiliki oleh pasanganmu. Artinya apa? Ojo sampai satu kekurangan itu menutupi banyaknya kebaikan yang dia miliki. Itu konsep rumah tangga. Ya, ojo sampai satu kelemahannya, dua kelemahannya, lalu menghilangkan sekian banyak kebaikannya. Iya,
memang dia punya kekurangan, dia punya kelemahan, tapi dia punya kebaikan-kebaikan yang insya Allah lebih banyak dari kekurangan. Nah, itu sampai terjadi. Nah, terjadinya kan di situ. Nah, sampai ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana? Ini kan pertanyaan akhwat gitu. Supaya kita nanti memiliki suami yang solehnya seperti Abu Hurairah. Gak ngerti Abu Hurairah itu sering keleweng. Kendaki oleh takon nih. Tahun zaman sak minta kondoli Abu Hurairah. Abu Gosok ini. Tahun zaman kayak gini golek soleh kayak Abu Hurairah. Sampeyan kayak Fatimah Zahra apa piye? Kendakian pikirannya. Kenapa kendakian? Sampai niku sapa ndolek Abu Hurairah. Gak ngerti Abu Hurairah kok miskin. Abu Hurairah kok miskin, sering keluar, sering semaput nyetut hadis. Ini kita kan sering semaput karena keluarkan. Karena Abu Hurairah itu dikit pingsan. Sering Abu Hurairah itu pingsan karena kelaparan. Abu Hurairah. Masalah kok ndolek sholat kayak Abu Hurairah. Oke, ini konsep-konsep dalam rumah tangga. Makanya Allah memberikan solusi. Kalau nanti kamu menemukan sesuatu yang tidak kamu sukai, ya, maka Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang dan ojo sampai satu kekurangan, satu kejelekan ini menghilangkan sekian banyak kebaikan. Itu yang nanti akan meredam ledakan-ledakan di dalam benturan rumah tangga. Sebab benturan itu tidak bisa dihindari, nggak bisa dihindari. Betul nggak Pak? Cekcok nggak bisa dihindari. Loh Ustaz ingetin podo ae, apa mangke sampean. Nggak pikir Ustaz tuh gak tukaran opi. Ya sampe mau. Cuma saja kadang-kadang ada yang bisa mengendalikan, ada yang tidak. Kita pernah naik angkot Pak, tapi suami istri tukaran ini embung. Gitu. Jadi pas naik angkot, pas kita bubur nih Bu, kasih di flyover bubur itu, ada ibu-ibu naik angkot ya. Waktu masih belum banyak sepeda motor dulu. Stop, berhenti. Mari berhenti terus kayak jalan, ono wong awi-awi Pak, berhenti ngoten. Baru sing ngedeni, mboten usah Pak. Lho, aku iki butuh penumpang. Terus mau Pak, terus lho aku iki butuh penumpang. Gak ngerti niku bojone ngoten. Di Pak mari tukaran, ya Allah. Akhirnya leheran wong sopir nyari butuh penumpang. Karo wong lanang iku nguber sing. Ya Allah. Mari ngoten akhirnya mlebu bareng wong dintani supir. Jadi sing ibu niku terus Pak, lho. Iku ada penumpang, terus mau gak cerita nek iki bojone tukaran gitu lho. Kan yo mungkin izin kan gitu. Akhirnya layanan supir, akhirnya bapaknya mlebu. Bareng mlebu jalan sing wetok, "Pak, berhenti." Iki ya apa sih iki? Saya kayak pirang meter njaluk layanan. Akhirnya begitu sing wetok layanan, terus supir akhirnya sing lanang njaluk layanan. Layanan bisa. Lho ya apa sih kok? Dari supir tukaran yo di embong teng di omah kok. Itu bisa terjadi Pak ya. Itu loh perbedaan ilmu dengan tidak itu beriku. Termasuk ucapan-ucapan. Ini ada kitab yang sangat bagus. Nanti setelah bahas kitab ini selesai bab ini, nanti kita bahas kitab itu. Ada Qawaidul Qur'aniyah. Kaidah Al-Qur'an fil hayati wan nafs. Dalam kehidupan dan dalam jiwa manusia. Itu luar biasa kita. Sederhana materinya, tapi itu justru menjadi kaidah kehidupan. Ya, Qawaidul Qur'aniyah, kaidah Al-Qur'an dalam jiwa maupun dalam kehidupan. Nah, nanti saya tunjukkan Ustaz Samsul nanti biar mungkin butuh dikaji ya. Artinya sangat penting Pak, sangat penting. Perkataan. Nah ini kan puncak. Kita nggak menyangka problem itu bisa reda dan bisa berkembang yang menjadi ledakan luar biasa. Itu dari suatu ucapan.
Gimana? Iya. Sederhana, kecil masalah. Gara-gara es teh jenengan lihat. Apa yang terjadi? Heboh. Gimana? Gara-gara es teh. Allah. Sono aja cerita nih murid. Bon ya, ini diperhatikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dicamkan baik-baik. Dicamkan baik. Mari kita lihat. Yang pertama kita lihat surat 64. Surat 64 ayat 14. Surat 64 ayat 14. Surat At-Taghabun. Surat At-Taghabun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat tersebut. Hai orang-orang yang beriman, maaf, hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni mereka, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, kalimat azwaj itu lebih sempurnanya bermakna pasangan. Bermakna apa? Kalau diartikan khusus hanya istri, seakan-akan sing elek wong wedok tok. Padahal akeh wong lanang apik, sing lanang elek, sing wedok apik, sing lanang elek, itu ada. Tidak sedikit. Makanya kalimat ini azwaj itu makna yang paling sempurna diartikan apa? Pasangan. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara, berarti nggak semua, di antara pasangan-pasanganmu dan anak-anakmu itu akan ada yang menjadi musuh bagimu. Maka hati-hatilah dengan mereka. Sehingga nanti terjadi di situ pertikaian antar orang yang dihubungkan oleh Allah. Maka Nabi mengatakan, Allah mengatakan fahdharuhum, berhati-hatilah. Berhati-hatilah. Jelas nih Pak? Bon, itu yang pertama. Kemudian ayat yang kedua, surat 64 ayat 15. Suratnya sama, ayat di bawahnya. Ini silakan. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Sesungguhnya apa? Harta yang kamu miliki, anak yang ada di dalam pangkuanmu itu akan menjadi cobaan bagimu, akan menjadi fitnah bagimu. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ujian dalam rumah tangga. Person dalam rumah tangga ini dipahami dan dicamkan baik-baik. Jelas ya? Nah. Yang kedua, ujian tentang ekonomi. Maka di sini membutuhkan kesabaran tadi. Ujian person membutuhkan apa? Kesabaran. Kuncinya kesabaran. Makanya nasihatnya orang tua dulu itu kemudian dawa-dawa, Pak. Wis kowe saiki wis mari nikah, wis resmi dadi suami istri. Pesenku situ ae nak, sing rukun. Wis urip sing rukun. Nah, untuk menciptakan hidup yang rukun, yang targetnya itu sakinah, ketenangan itu. Ketenangan itu kan rukun. Apa kemudian tidak menimbulkan percekcokan di sana? Untuk bisa membentuk rumah tangga yang rukun ini, modal utamanya apa coba? Sabar.
Napa konsep ini? Legowo. Maknanya napa legowo ini? Wasi'atus sadr, kelapangan jiwa. Kenapa? Karena kalau sudah rumah tangga itu kita akan berkumpul dengan berbagai macam kultur manusia. Mertua yang tidak pernah kita kenal karakternya kumpul di situ. Dia benar. Kumpul mertua laki perempuan saja sudah beda kok. Mertua laki-laki ini wongi penyabar, wongi penuh senyum, dermawan. Sing wedok drumes. Mas, makanya nama ibu-ibu dikandani anaknya. Bu, mbah teko bu, mbah ini bu, mbah sapa? Mbah Kakung. Alhamdulillah, insyaallah. Endi mbah Kakung niko. Wapak tuh ki pun mbah kali si tempon dikerasane ning mriki dhisik soweneng soalé wong sabar. Begitu dikandani bauti, innalillahi. Gambarannya sudah penderita. Pun, itu ujian yang pertama. Sekarang ujian yang kedua di dalam kehidupan ini, ekonomi. Diuji dengan ekonomi. Di situ juga membutuhkan kesabaran. Allah berfirman di surat 2155, walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus wat tamarat wa basyiris sabirin. Iya, silakan. Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 150 berapa? 55. Diuji Allah dengan ekonomi, kekurangan ekonomi. Maka disinilah bapak-bapak peran Islam. Ada syariat zakat, ada syariat infak, ada syariat sedekah. Dalam rangka apa? Dalam rangka hifdzul iffah, untuk menjaga kehormatan umat ini. Syariat zakat, syariat infak, syariat sedekah. Nah, ujian berupa kemiskinan itu berat dan sulit untuk bisa dijalani. Ya. Makanya salah satu penyebab tergelincirnya hati berupa ujian berupa kemiskinan atau ujian berupa kekayaan. Tidak sedikit orang tergelincir hatinya setelah dia jatuh miskin, dan juga tidak sedikit orang tergelincir hatinya setelah dia sukses. Saya ketiput paham ini. Nah, ujian yang paling krusial, ujian yang paling dirasakan itu ujian yang berupa kemiskinan. Makanya disebutkan di dalam ayat ini di ujungnya dengan wabasyiris, berikan kabar kepada orang sabar. Sabar dalam masalah ekonomi itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah. Dan terutama ibu-ibu, terutama. Ya. Makanya kalau ada ibu-ibu yang suaminya mencukupi kebutuhan, terpenuhi keinginan, impian, apa yang diinginkan tercapai, apa yang diharapkan terpenuhi, lalu taat sama suami, itu wajar. Itu wajar. Loh ya saya itu wajar. Walaupun kadang-kadang suaminya itu kasar, ngomongnya kasar, nggak enak, dan kadang-kadang moroan tangan gitu. Tapi tetap bisa bersabar karena dicukupi. Cekali Pajero Loh, saya ngomong begini karena banyak masalah, Pak. Ada yang curhat, gimana Ustaz? Ya, tergantung ibu.
Boleh saya khulu, boleh Ibu. Kalau memang betul yang diceritakan sampai suami ngurut tangan dan membahayakan keselamatan istri dan mencela, menjelek-jelekan, itu sudah masuk. Ada 4 atau 5 alasan dibolehkan wanita khulu itu. Boleh, bukan larangan mutlak. Kalau suaminya pelaku perbuatan maksiat keji, peminum khamar, penjudi dan tidak ada indikasi untuk obat, boleh sih wanita untuk minta khulu. Boleh gugat cerai. Atau suami ini termasuk KDRT, suka mukul, suka lempar, membahayakan, boleh khulu. Atau mencaci maki, menjelek-jelekan istri, kehormatannya rusak, dihina, itu boleh. Nah cuma saja kondisi seperti ketika suami mencukupi, kadang-kadang mau itu saya sabar. Ini kan boleh Bu, oh gitu ya, tapi insya Allah saya bertahan Ustaz, ini demi kebaikan anak-anak saya. Soal cekelane Pak Jiri itu kan. Begitu ambil, ekonomi kokot mulai. Boleh Ustaz, saya khulu Ustaz. Lu kenapa ini? Kan katanya Ibu dulu kepingin mendapat surga melalui itu. Iya kan sudah terlalu lama saya bertahan. Oh ini mau itu cerdas. Di waktu ekonomi mapan walaupun kasar, walaupun jelek tetap bertahan. Tapi begitu ekonomi gelimpang langsung apa? Alasannya apa? Alasannya ya syar'i. Aku wis terlalu suwe sabar nih Ustaz, kan terlalu lama kan sudah cukup lama dia aku ya pusing kalau ngeband. Itu jarang yang bisa tahan. Makanya saya pesan ibu untuk menawi suami-suami jenengan sudah mulai pensiun. Ya, ibu sampai kudu paham betul. Bersandar kepada Allah dan minta tolong pada Allah. Mojok disenggerangi tambah cepat merotoli semua. Ini kadang-kadang bekon ini yang mana sentai kan. Saling pembantu penggawean, ekonomi enggak, terus pengalaman kurang ya pripun ya kudu dipahami niku. Ya apalagi sudah di usia senja. Kati kuli batu sing tukange sing gak gelem nyempek, Pak. Lah ngenten kok lapo kon niku timbo gak kon niku batu lah terus kok lapo. Nek pun sepon niku lho kate nglamar tukang batu ya gak pasti gelem. Pabrik wis gak iso nrimo wong sing nyata-nyata ini mboten saged. Ya kudu sing dan minta tolong kepada Allah. Saya ulangi, minta tolong kepada Allah. Allah yang memilih rezeki. Tapi cara Allah nanti ada saja. Ada saja. Makanya tidak boleh bergantung kepada suami. Karena ada hal yang bisa terjadi di tengah jalan. Bisa terjadi. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan yang sabar. Ini diuji soal dalam usia-usia seperti ini, Masya Allah. Dan ditambah lagi apa belum tentu anak-anak itu perhatian. Itu sih kadang-kadang nambah nambah ya Allah. Makanya tadi orang sabar itu betul gampang tuh. Demi Allah. Ya. Nanti kita akan pelajari semuanya bersama. Makanya kita ketika ada masalah seperti itu, Pak, kajian kadesnya teniki kudu ana wadah menampung masalah-masalah jamaah. Itu sangat dibutuhkan. Kenapa? Konflik itu pasti terjadi. Dan pada saat konflik jamaah butuh pendamping untuk menghadapi masalah. CKI jangan. Coba kalau nggak ada pendampingan, nggak ada pembinaan, kemudian nggak ada yang mengalah, kira-kira bagaimana solusi? Mencari solusinya gimana? Seharusnya gimana? Dadal dual. Dan tidak sedikit orang-orang yang sudah ngaji mengambil jalan pintas. Golek pinter, betul yang katakan. Tidak sedikit itu. Karena betul sabar dengan menghadapi masalah. Boleh, itu akan diuji ibu kita. Diuji, hati-hati kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ujian di dalam agama. Ujian dalam agama. Keyakinan, keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membutuhkan sikap. Sementara syariat membutuhkan istiqomah.
Bayangkan. Allah perintahkan kita fastaqimu, beristiqomahlah kamu dalam keimanan, istiqomah di dalam dakwah, istiqomah di dalam keyakinan. Sementara kita dalam perjalanan untuk membawa keimanan, membawa dakwah, itu tidak sedikit ujian-ujian yang kita dapatkan. Lebih jelas, lebih rinci akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Karena sudah jam 9. Nanti kalau kita lanjutkan malah gak sabar, malah hilang kesabaran. Baik Ibu, mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang kita pelajari pada malam hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah membuka hati kita untuk bisa menerima ilmu ini dengan sebaik-baiknya dan mengamalkannya dengan sebaik-baiknya pula. Dan kita berharap agar Allah turunkan pertolongannya dan inayahnya agar kita bisa istiqomah di atas keimanan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.